Bab 2146. Tangkap iblis ini hidup-hidup. Maksudmu, selama aku membiarkan ketua iblis tidak membobol laut kesadaranku dalam waktu singkat, aku bisa menyegelnya. Erikin tiba-tiba tergerak. Apakah kamu ingin menangkap ketua iblis hidup-hidup? Orang tua itu terkejut. Aku ingin mencoba. Erikin mengangguk. Mangkuk hitamnya rusak, dan salah satu bahan perbaikan yang diberikan kepadanya oleh ayah suci adalah roh ketua iblis. Jika dia menangkap ketua iblis sendiri, dia harus menunggu sampai tahap penilaian, dan dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk menangkap setan Gemini, tentu saja dia ingin mencoba. Selain itu, pada setan Gemini, ada juga jimat yang ingin mereka dapatkan. Selain itu, jangan membodohi Fedri Su. Orang ini mengundang semua tuannya ke sini. Jika dia tidak mendapatkan apa-apa, orang ini akan sial. Meskipun nasib buruk Fedri Su tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri, lebih baik membuat hubungan yang baik daripada membuat pihak lain tertekan. Melakukan satu hal untuk mendapatkan 3 manfaat. Tentu, Erikin harus mencoba. Senior, tolong pelankan seranganmu sedikit dan tunggu sampai setan ini memasuki laut kesadaran. Mata Erikin berkedip dengan jelas. Apakah kamu yakin? Pikirkan dengan jernih. Jika aku memperlambat dan Tuan Iblis memasuki laut kesadaran lautmu, kamu akan repot berurusan dengan sisa energi iblis. Orang tua berbaju hitam menatap Erikin tak percaya. Meskipun dia merasa bahwa Erikin tenang sebelumnya, dia tidak terlalu peduli dengan Erikin. Bagaimanapun kamu mengatakannya, kamu adalah generasi muda dari lingkungan fase transendensi. Di matanya sendiri, dia lebih rendah dari murid terburuknya. Tapi kali ini, dia menatap Erikin dengan hati-hati. Apakah anak itu sombong atau percaya diri? Tetapi keteguhan dan keberanian ini, rata-rata kultivator benar-benar tidak memilikinya. Senior, tolong. Namun, Erikin telah mengambil keputusan. Setelah dia berbicara, tubuhnya sepenuhnya ditolak oleh laut kesadaran, dan dewa jiwa menghilang. Anak itu cukup berani. Entah apa yang bisa dia andalkan untuk menghadapi ketua iblis setingkat Tuan Iblis. Orang tua berbaju hitam itu terkejut dan tak berdaya. Ya, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu bisa menyegel Raja Iblis dan memberikannya kepadaku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk dan akan memberimu balasan yang cukup. Dengan itu, orang tua berbaju hitam mengangkat tangannya dan menggenggamnya. Tiba-tiba, energi iblis yang berserakan di tangannya mengembun kembali. Tangkap sendiri. Sudah terlambat, dan dia terlalu kuat. Tuan Iblis akan segera melarikan diri melalui celah kosong di dunia luar. Namun, dengan harapan untuk menangkap dan menyerahkan hidup-hidup pada Erikin, ketua Iblis mudah untuk disegel. Tapi anak ini benar-benar memiliki kemampuan untuk memblokir Tuan Iblis, bahkan untuk sesaat. Lagi pula, fase penilaian adalah fase penilaian, sangat berbeda dengan berlari untuk kehidupan. Meski bingung, lelaki tua itu memperlambat ilmu sihirnya. Cahaya hitam padam, meski masih bisa melacak ketua iblis, itu akan terjadi setelah setan memasuki laut kesadaran di Erikin. Pada saat ini, di sisi lain dari platform batu giok, Erikin tiba-tiba membuka matanya. Jiwanya langsung dipukul kembali ke tubuhnya oleh lelaki tua itu dengan cara khusus. Pada saat ini, ketika dia membuka matanya, Erikin segera melihat bahwa seluruh area bergetar, dan kemuliaan bergetar hebat di tengah alis Febrina Tang. Energi hitam yang ganas tiba-tiba menerobos rintangan dan terbang ke arah Erikin dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat Tuan Iblis dari dunia luar, tentu saja merupakan pemandangan lain. Ketua Iblis tidak berbadan dan terbang keluar dari laut kesadaran. Dia masih seukuran jiwa, namun suasana fase penilaian yang menakutkan membuat Erikin selain gemetar jiwa,
bahkan kulit pun mau tidak mau terasa dingin, dan tubuh bergetar tanpa sadar. "Bocah bau, kamu keluar lebih awal dariku." Merasa bahwa Erikin telah sadar kembali, setan Gemini mencibir juga dalam sekejap. Namun, seperti yang diharapkan oleh Erikin, dia tidak mengubah rencananya, tetapi bergegas menuju dirinya sendiri. Merobek kekosongan untuk melarikan diri hanyalah pilihan terakhir bagi Ketua Iblis. Meskipun Ketua Iblis memiliki kemungkinan besar untuk hidup dalam kehampaan yang kacau karena strukturnya yang berbeda, tempat itu tidak terasa nyaman, dan siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk keluar dan di mana ia akan muncul. Jelas merupakan pilihan yang lebih baik untuk merebut dan menangkap Erikin dan kemudian menggunakan tubuh Erikin untuk melarikan diri. Tetapi tepat ketika Tuan Iblis muncul dan berencana untuk bergegas ke dirinya sendiri, Erikin memiliki aura teknik khusus yang mengalir di tubuhnya. Di dalam tubuh, pusaran hitam terbentuk dan melayang di atas diafragma. 13 api suci. Seketika sejumlah besar api dan gas tersedot ke dalamnya oleh pusaran ini. Keterampilan sihir hitam Fire Devouring. Keterampilan sihir ini berasal dari Yulianto Su. Efeknya adalah menggunakan kekuatan api suci untuk membuka saluran di dunia luar, berkomunikasi di dunia luar dan menandatangani kontrak khusus dengan Ketua Iblis setempat. Saat itu, Yulianto Su sedang memperdagangkan ki dan esensi darahnya, mengolah akarnya, dan menggunakan kekuatan Ketua Iblis untuk menangani dirinya sendiri. Namun, pada akhirnya, tetap tidak bisa tidak dibunuh oleh Erikin. Bersambung. Bab 2147. Setan Bermata 3. Teknik ini menjadi sempurna dengan buku langit tanpa kata. Erikin mengeluarkan Reiki, jiwa dewa dan bahkan masa hidup, yang dapat ditukar dengan kedatangan Ketua Iblis. Ini adalah kartu Erikin ketika berbicara dengan orang tua berjubah hitam, dia menentukan sumber kepercayaan yang dapat menyegel iblis. Keterampilan sihir semacam ini sangat berbeda dengan Febrina Tang yang hilang dari Ketua Iblis. Karena adanya kontrak, Ketua Iblis yang datang hanya bisa melahap transaksi yang diberikan oleh Erikin, dan tidak bisa benar-benar tinggal di tubuhnya sendiri selamanya, dan tidak ada risiko dirampas oleh iblis ini. Namun, untuk membuat para Ketua Iblis serakah terkesan, terutama yang bisa bersaing dengan setan Gemini, harga Ketua Iblis setingkat Tuan Iblis tidaklah murah. Ketika nafas dari 13 api suci membuka saluran di dunia luar, Erikin segera merasa bahwa dia telah memasuki keadaan yang aneh. Pada saat ini, dirinya tampaknya berdiri di tempat yang kosong, dan di kakinya ada banyak kontrak jiwa dewa. Bagian bawah formasinya tembus pandang, seperti dua kutub langit dan bumi, di bawah kakinya juga ada Ketua Iblis terbalik. Selama dia memasang harga yang sesuai, dia dapat menukar kekuatan Ketua Iblis yang akan datang. Reiki, jiwa dewa, masa hidup, atau basis energi vitalitas. Erikin secara alami memilih Reiki tanpa ragu-ragu. Dirinya memiliki banyak cairan spiritual. Berdagang dengan benda ini tidak akan mempengaruhinya dengan cara apapun. Setetes cairan spiritual ditambahkan ke susunan kontrak, dan Erikin berakselerasi dengan cepat sampai 50 tetes cairan spiritual akhirnya merasakan nafas Ketua Iblis di sisi lain kontrak dan menjadi Tuan Iblis. Tapi itu tidak cukup. Erikin langsung menambahkan jumlah 100 tetes cairan spiritual per napas. Pada saat ini, di ujung lain formasi, napas mengerikan langsung memenuhi persyaratan Erikin. Satu kali tarikan napas 100 tetes cairan spiritual semacam ini. Jika waktu melebihi 10 napas, biayanya akan berlipat ganda. Jika kamu tidak memiliki cukup cairan spiritual, raja ini akan menjadi 4 kali lebih banyak cairan spiritual dan melahap esensi darah segar dan masa hidupmu, kamu harus setuju. Di sisi lain, suara seperti lonceng kuno terdengar, dengan napas yang kuat, seolah-olah itu adalah perintah.
Raja. Erikin menyipitkan mata. Ada tingkatan yang berbeda di Ketua Iblis. Tuan Iblis dapat mengklaim dirinya sendiri, tetapi hampir semua yang dapat menyebut diri mereka raja adalah raja dengan cara yang sangat kuat dan menempati tanah di dunia luar. Sepertinya kali ini, tawar-menawarnya memang sudah mencapai keuntungan besar. Ya. Erikin mengangguk dan tidak ada omong kosong. Dengarkan nada dari Tuan Iblis, seperti dengan rasa paksaan. Pikirnya mungkin diriku memiliki bencana hidup dan mati. 10 suku bunga pertama baik-baik saja. Setelah itu, harganya berlipat ganda. Tanpa menelan 4 kali darah masa hidup energi vitalisnya, Ketua Iblis ini benar-benar hitam pekat. Tapi dia tidak akan memberi pihak lain kesempatan seperti itu. Pada saat Erikin setuju, energi hitam tiba-tiba menyebar dari diafragma Erikin. Pusaran itu bergetar hebat, dan kemudian Ketua Iblis yang samar-samar melayang di sepanjang pusaran itu. Erikin juga menantikan iblis seperti apa Ketua Iblis yang dia panggil untuk pertama kalinya. Tanah Ketua Iblis, yang berbeda dengan tanah dunia dewa, adalah ruang abu-abu, di mana juga terdapat gunung, lembah, dan lembah retak. Tapi tidak ada air di sini, dan tidak ada ras lain. Debu seperti debu beterbangan di antara langit dan bumi sepanjang tahun. Namun, seperti daratan dunia dewa, wilayah di sini juga sangat besar, kekuatan berbagai ketua iblis bercampur, dan tidak ada raja setan yang bersatu. Di ruang ini, sebuah istana mewah. Duduk di atas tahta, setan bermata 3 itu menyilangkan kakinya. Setelah mengajukan harga dengan Erikin, dia tidak bisa menahan diri untuk menguap dengan malas. Sebagai iblis tingkat raja yang menempati lebih dari 1 juta mil di dunia luar dan memiliki ratusan ribu ketua iblis dan ratusan tuan iblis, kehidupan sehari-harinya tidak sibuk, tetapi sangat santai. Bahkan sedikit membosankan. Wilayah mereka sendiri terletak di sudut di dunia luar, dan tidak banyak sumber daya. Tuan Iblis dan Ketua Iblis patuh kepadanya, tidak ada yang memberontak, dan mereka semua menempuh jalannya sendiri dengan hati-hati. Selama bertahun-tahun, tidak ada iblis kuat di sini yang ingin merebut tanah ini, tetapi iblis biasa tidak dapat mengalahkan diri mereka sendiri. Dia tidak memiliki hati juang yang kuat. Sejak dia datang ke tempat ini dan menciptakan yayasan ini, dia memiliki sedikit ide untuk menjadi kaya dan damai, dan tidak mengambil inisiatif untuk memperluas untuk mendapat masalah. Karena itu, semua bawahan rajin, musuh terlalu lemah untuk menimbulkan masalah. Setan bermata 3 sangat membosankan tahun-tahun ini, mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk melawan ketua iblis. Dalam kehidupan tenang setan bermata 3, salah satu dari sedikit kesenangan, selain menghukum ketua iblis yang melakukan kesalahan besar dan menyiksa serta menelannya, adalah merasakan kecemerlangan kontraktual para kultivator di benua dunia dewa, sehingga untuk mengubah lingkungan untuk membunuh. Siapa yang tahu apa yang terjadi dengan formasi kontrak besar ini? Bagaimanapun, ketika ada kultivator daratan dunia dewa dipanggil, mereka terkadang berkomunikasi dengan diri mereka sendiri. Komunikasi ini tidak wajib, dan ketua iblis juga dapat memilih untuk menolak. Bersambung.